Apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Apakah Anda merasa penasaran tentang bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri kita? Jika ya, maka Anda berada di video yang tepat. Hari ini kita akan membahas 5 rahasia dari Yesus, hal yang harus kita lakukan menjelang kedatangannya. Video ini akan membantu Anda memahami lebih dalam tentang apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita dan bagaimana kita dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan berdampak positif bagi orang lain. Dengan memahami rahasia-rahasia ini, Anda tidak hanya akan mendapat panduan spiritual yang berharga, tetapi juga akan merasakan kedamaian, harapan, dan kekuatan baru dalam hidup Anda. Jadi mari kita mulai petualangan rohani ini bersama dan temukan rahasia-rahasia yang telah Yesus bagikan kepada kita. Selamat menonton. Hal 1. Selalu berusaha mengajarkan tentang pengampunan dosa yang ada di dalam nama Yesus kapanpun Anda mendapat kesempatan. Kita mengetahui dengan jelas bahwa pesan terakhir yang Yesus katakan sebelum naik ke surga adalah Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil yang artinya kabar baik kepada semua bangsa. Kabar baik itu adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pengampunan dosa tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan karena kita tahu kebenarannya bahwa dosa adalah penyebab utama dari munculnya berbagai masalah dalam hidup. Kalau kita perhatikan, ada 5 bidang dalam hidup manusia yang jika salah satu atau lebih dari kelima bidang ini terkena guncangan atau masalah, maka dipastikan orang itu akan mengalami stres, bahkan depresi. Kelima bidang itu adalah kesehatan, keuangan, hubungan, karir, dan pendidikan. Alasan inilah yang menjadikan kita tidak perlu merasa iri dengan orang kaya. Saya ambil contoh orang kaya karena kekayaan biasanya yang paling bisa menimbulkan iri hati. Iblis tahu itu. Contoh Steve Jobs, beliau kaya, memiliki karir yang berdampak dan pendidikan yang bagus, tapi di bidang kesehatan, beliau menderita sakit parah hingga meninggal. Atau Michael Jackson, beliau memiliki karir yang luar biasa, pendidikan yang bagus, kekayaan yang sangat besar, tetapi beliau memiliki masalah di bidang hubungan, di mana kita tahu beliau bercerai. Dan masih banyak contoh lainnya, yang pada intinya bahwa kebahagiaan itu datang kalau manusia bisa mempunyai kestabilan di kelima bidang tersebut, yakni memiliki kesehatan, keuangan, pendidikan, karir, dan hubungan yang baik. Dan itu semua hanya bisa kita miliki jika kita berada di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena ini, semualah maka kedatangan Yesus untuk mengampuni dosa itu disebut kabar baik. Sekarang bagi kita yang sudah menerima kabar baik itu, Yesus mengatakan dalam Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi memberitakan tentang pengampunan dosa merupakan bagian penting dari misi kita sebagai orang Kristen. Karena ketika seseorang bertobat, maka dia akan berbalik arah menuju jalan Tuhan yang adalah sumber berkat. Hidupnya akan mengalami pemulihan. 5 bidang kehidupan yang sudah porak-poranda akan pelan-pelan dipulihkan oleh Tuhan. Hingga mencapai puncaknya saat kita dijemput oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke surga. Pemulihan yang sempurna akan kita terima saat di surga sana nanti. Sekarang, kita dapat menyampaikan kabar baik ini dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intinya, kita harus benar-benar berhikmat dalam mengerjakan ini. Karena kata Yesus, hanya orang yang merasa sakit sajalah
yang memerlukan tabib. Kita tidak boleh memaksakan kehendak dan harus menghormati orang. Tapi, sebagai yang pertama-tama jadikan niat ini sebagai bagian dari diri Anda. Nantilah Tuhan yang akan membuka jalan. Karena sesungguhnya pengampunan dosa adalah anugerah dari Tuhan. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan usaha kita sendiri. Dan Yesus Kristus adalah gembala yang akan mencari domba-domba terhilang. Kita hanyalah alat. Jadi biarlah Tuhan memakai hidup Anda dan saya secara dahsyat. Haleluya. Amin. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus selalu berusaha memberitakan tentang pengampunan dosa yang tersedia melalui Yesus Kristus kepada semua orang kapanpun ada kesempatan. Hal 2, terus bekerja menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada Anda. Kita harus terus menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan tekun dan penuh tanggung jawab sampai Dia kembali. Lukas 19 ayat 13 tertulis, Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mirna kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dalam perumpamaan ini, Yesus memberikan talenta yang digambarkan dengan uang kepada hamba-hambanya. Talenta ini melambangkan karunia dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menggunakan talenta ini dengan bijak dan tekun untuk menghasilkan buah. Karena pada akhirnya kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas bagaimana kita menggunakan talenta kita. Mengerjakan hal ini seperti seorang penyanyi Kristen menggunakan suaranya untuk memuji Tuhan dan memimpin pujian di gereja. Seorang dokter menggunakan keahliannya untuk melayani orang sakit dan yang membutuhkan, dan lain-lain. Contoh yang di atas merupakan bagian dari profesi, tetapi talenta lebih dari itu. Talenta adalah jati diri Anda yang diberikan Tuhan sewaktu Anda masih bakal anak di kandungan ibu. Bagi Anda sekarang ada yang merasa tidak ada talenta, ketahuilah itu adalah tipu muslihat iblis yang diberikan kepada Anda. Karena Tuhan memberikan kita talenta itu seperti Tuhan memberikan sidik jari kepada kita. Semua orang pasti punya semenjak dia lahir. Anda yang merasa tidak punya talenta itu sebenarnya hanya belum menyadarinya saja. Anda harus menemukannya. Mesti ingat-ingat kejadian masa lalu. Karena talenta itu merupakan jati diri Anda. Jadi Anda mesti kembali ingat ke masa lalu, bahkan mengingat-ingat masa kecil Anda. Iblis menggunakan kerasnya hidup dan lingkungan yang berdosa untuk membuat Anda tidak menyadari talenta Anda sendiri. Biarlah terang cahaya Tuhan menerangi pikiran Anda. Ini merupakan perjalanan spiritual bagi pribadi Anda masing-masing. Dan kalau Anda pada akhirnya sudah menyadari talenta Anda, hidup Anda pasti akan menjadi lebih dahsyat daripada ini. Karena talenta merupakan jati diri Anda sesungguhnya yang Tuhan berikan di dalam dunia ini agar Anda mengerjakan hingga sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Amin. Hal 3, selalu penasaran dengan Tuhan dan berusaha lebih lagi mengenalnya. Kita harus selalu memiliki rasa ingin tahu dan haus akan pengetahuan tentang Tuhan. Kita harus terus berusaha untuk mengenalnya lebih dalam dan memahami sifatnya, kasihnya, dan rencananya bagi kita. Yohanes 14 ayat 9 tertulis, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus menegur Filipus karena dia belum mengenalnya dengan benar, meskipun sudah lama bersamanya. Yesus menjelaskan bahwa mengenal dia berarti mengenal Bapa. Kita dapat mengenal Tuhan melalui firman-Nya, doa, dan
persekutuan dengan orang lain yang percaya kepadanya. Mengerjakan hal ini berarti kita harus membaca Alkitab setiap hari untuk belajar lebih banyak tentang Tuhan. Kita harus berdoa dan meminta Tuhan untuk memberikan hikmat dan pemahaman tentang firman-Nya. Bahkan kita harus bergaul dengan sesama, karena pekerjaan Yesus adalah pekerjaan kasih terhadap sesama. Sebenarnya mengenal Tuhan adalah prosesnya seumur hidup. Penginjil legendaris Billy Graham saja dalam wawancara terakhir beliau berkata bahwa dia merasa kurang menyediakan waktu untuk sendirian berdoa. Anda bisa mengeceknya di YouTube. Demi kebaikan kita di akhir zaman, kita harus selalu berusaha untuk mengenalnya lebih dalam dan memahami kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Karena pada dasarnya, Tuhan ingin kita mengenalnya secara pribadi. Maka Tuhan telah memberikan Alkitab untuk membantu kita mengenalnya. Jadi marilah kita bersama-sama terus berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan membangun hubungan yang intim dengannya. Sebagai hal yang ketiga yang harus kita lakukan. Sekarang kita masuk ke hal keempat. Selalu berusaha mendengarkan suara Roh Kudus. Yohanes 10 ayat 27-28 tertulis, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Sebagai orang Kristen, kita harus selalu berusaha mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Dia akan membimbing kita, memberi kita petunjuk, dan membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan pengikutnya sebagai domba. Domba-domba yang mendengarkan suara gembala, mereka akan aman dan terpelihara. Roh Kudus adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini. Kita dapat mendengarkan Roh Kudus melalui doa, membaca Alkitab, dan memperhatikan hati nurani kita. Sebagai contoh, saat kita sedang menghadapi keputusan besar, kita harus berdoa untuk meminta petunjuk Roh Kudus. Saat kita sedang merasa tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah, tapi kita mendengarkan Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar. Seorang Kristen merasa damai dan bahagia ketika dia mengikuti kehendak Roh Kudus. Intinya, mendengarkan suara Roh Kudus adalah bagian penting dari kehidupan Kristen. Dia akan membantu kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mengalami berkat-Nya. Roh Kudus adalah hadiah dari Tuhan untuk semua orang percaya kepada Yesus. Dia selalu ada bersama kita dan ingin membimbing kita. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus dengan hati yang terbuka dan taat. Di akhir zaman ini, Tuhan dapat juga berbicara secara pribadi kepada kita melalui kejadian sehari-hari, bahkan di dalam mimpi sekalipun. Penting untuk terus mempertajam kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus. Ini adalah hal yang keempat yang harus kita kerjakan. Marilah kita bersama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus dan membiarkan Dia memimpin hidup kita. Terakhir, coba perhatikan hati Anda setiap kali sedang menghadapi pilihan. Yang dari Roh Kudus biasa ada damai sejahtera, bukan ketakutan, melainkan keberanian. Haleluya, amin. Hal 5, selalu bersiap siaga untuk memenangkan peperangan rohani. Efesus 6 ayat 12-13 tertulis, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan
pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan Yesus pun digoda 3 kali oleh iblis saat di padang gurun. Terlebih lagi kita yang hidup di akhir zaman, di mana saat setan sudah kalah dan berusaha menarik orang-orang untuk jauh dari Tuhan. Pada dasarnya, kita tidak bertempur melawan orang lain secara fisik, melainkan melawan kekuatan jahat di dunia rohani. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Senjata untuk melawan ini semua adalah seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan dan doa yang dilandasi oleh iman akan kuasa darah Yesus. Kita harus terus bersiap siaga untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Saat kita tergoda untuk berbohong, kita dapat melawan godaan tersebut dengan menggunakan senjata Allah seperti firman Tuhan dan doa. Saat kita tergoda untuk tidak berdoa, maka kita harus berdoa. Saat kita tergoda untuk melupakan Tuhan, maka kita harus segera baca Alkitab dan lain-lain. Menjalani hidup di dunia ini seperti tarik-menarik antara jalan Tuhan dengan jalan iblis. Jalan iblis membawa kita menuju masalah yang menimpa 5 bidang kehidupan. Jalan Tuhan membawa kita masuk kepada hidup dengan 5 bidang yang diberkati. Yang kita sudah bahas di awal, kelima bidang esensial itu adalah keuangan, kesehatan, karir, pendidikan, dan hubungan. Jadi intinya, sebagai orang Kristen, penting untuk selalu bersiap siaga dalam peperangan rohani. Kita harus melawan godaan dan pengaruh jahat dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kita bisa terus berjalan dalam jalan Tuhan menuju tanah perjanjian penuh susu dan madu. Mari kita sama-sama berusaha. Haleluya, amin. Demikianlah kelima hal yang harus kita kerjakan sembari menunggu kedatangannya. Mengerjakan ini semua diharapkan agar kita pada akhirnya dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, sehingga Yesus akan mengenal kita pada saat datang kembali. Biarlah kita semua terus berusaha untuk berada dalam jalan Tuhan. Jika kita menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan menginvestasikan sumber daya di dalam hidup kita agar kita dapat menjadi alat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya!